Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ada dua pilihan, apakah kita menggunakan statistik parametrik atau statistik non parametrik. Tentu bergantung pada distribusi datanya, apakah dia berdistribusi normal mengikuti bentuk ini, model ini, ataukah tidak. Ketika tidak mengikuti bentuk ini, maka kita menggunakan statistik non parametrik. Tapi ketika mengikuti bentuk ini, maka kita menggunakan statistik parametrik. Nah, bagaimana mengetahui apakah dia berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal? Dalam aplikasi ini akan secara otomatis ketika kita sudah menginput data, nanti akan ada informasi tentang distribusi data itu, apakah dia masuk distribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Baik, saya coba perlihat. Ini nanti ketika kita sudah menginput data, misalnya X1 dengan X2, ini nanti saya perlihatkan bagaimana menginput datanya. Jadi data sudah ada di dalam, maka nanti akan terbaca, oh ternyata data X1 dengan rata-rata 65,8, median 68, modus 68,00, standar deviasi 4,742, ternyata berdistribusi normal. Data X1 ini terbaca, data X1 berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kenapa demikian? Karena nilai Dmax-nya adalah 0,317, lebih kecil dari D-tabel yang 0,352. Sementara X2 dengan rata-rata 68,150 dan seterusnya, ini deskripsinya, ternyata memiliki Dmax 0,52. Dan ini lebih besar dari D-tabel yang 0,352. Bagaimana melihat D-tabel nanti kita bisa lihat di uji normalitas ini. Ini tadi, jadi dia membaca di cover ini tadi, ini dia membaca hasil dari yang ini. Jadi ini tadi ketika menggunakan Dmax-nya tadi 0,317 untuk X1, ternyata lebih kecil dari D-tabel, kemudian 0,52 untuk variabel X2 lebih besar dari D-tabelnya. Pada derajat kebebasan 20, DK20. Jadi dia baca dari ini tadi. Nah, kita kembali ke cover. Ketika ini ditunjukkan datanya tidak berdistribusi normal salah satunya, maka kita tidak boleh menggunakan misalnya statistik parametrik. Ini ada dua pilihan, parametrik atau non parametrik. Nah, saya coba menggunakan statistik parametrik dulu. Tentu pilihan-pilihan statistik parametrik seperti biasa dalam SPSS ada uji sampel tunggal, ada data berpasangan, sampel bebas, data and gain. Ini tambahan. Kita coba misalnya anggaplah X1 dengan X2 itu adalah sampel bebas. Nah, ketika ini sudah dipilih, variabelnya sudah dipilih, sini juga bisa memilih variabel ya. Tapi kita coba pilih X1 dengan X2 saja dulu, sebagaimana yang di depan tadi. Maka hasilnya sudah selesai. Secara otomatis hasil sudah keluar. Di mana itu dibaca, kita bisa baca di sini. Ini dia hasilnya. Dia munculkan deskripsi seperti ini, nama aplikasinya, kemudian siapa pengembangnya, tahun berapa dikembangkan, lalu hasil analisis deskriptif, mulai variabel X1, X2, yang menjelaskan tentang jumlah sampel, rata-rata, dan seterusnya sampai dengan kurtosis. Kemudian hasil uji normalitasnya, ini menggunakan pendekatan statistik Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita lihat X1 Dmax-nya tadi 3,17 dengan derajat kebebasan 20, ternyata D-tabelnya adalah 0,352. Ini lebih kecil dari ini. Dengan demikian data X1 berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Tetapi X2 dengan Dmax 0,520 pada DK20, itu D-tabelnya juga sama karena DK-nya sama ya, 0,352. Dan itu artinya ini lebih besar dari ini, sehingga data X2 berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Maka ketika salah satu di antara ini atau kedua-duanya tidak berdistribusi normal, nanti ada tulisan warna. Kembali tadi. Ada tulisan seperti ini. Salah satu atau kedua data yang dianalisis tidak berdistribusi normal. Gunakan uji Mann-Whitney. Kembali ke menu analisis. Tadi kan kita menggunakan statistik non parametrik, bukan kita menggunakan statistik parametrik, bukan non parametrik. Sehingga yang kita gunakan tadi tidak cocok, direkomendasikan untuk menggunakan statistik parametrik.
Tapi sebelum kita kembali ke menu analisis, kita lihat dulu. Ketika ini yang muncul, maka hasil analisis yang kita tunggu itu, yang kita harapkan itu, tidak akan muncul. Kalau ini kan hasil uji homogenitas varian, mau berdistribusi normal ataupun tidak, ini tetap keluar. Tapi hasil analisis harusnya muncul di sekitar ini. Harusnya muncul di sini. Tapi ketika tadi model analisisnya tidak bersesuaian, maka tidak ada hasil yang muncul. Yang dimunculkan itu malah data yang kita analisis. Tapi hasil analisis datanya itu sendiri tidak muncul karena ini. Oleh karena itu kita kembali ke menu analisis, kita cukup klik di sini. Nah, kembali ke sini, lalu tadi diminta Man-Whitney. Tapi Man-Whitney tidak muncul di sini karena kita belum memilih di sini statistik non parametrik. Jadi ketika kita memilih di sini statistik non parametrik, maka di sini pasti ada pilihan uji Man-Whitney. Nih. Nah, ketika ini sudah dipilih, maka hasilnya sudah ada. Kita kembali ke sini. Ini tidak ada lagi karena peringatan ini hanya berlaku jika salah satu atau kedua tidak berdistribusi normal. Dan pada saat itu kita menggunakan statistik parametrik. Nah, kita lihat. Ini sudah ada hasilnya, hasil uji Man-Whitney. Apa kesimpulan dari sini? Kalau kita lihat ya, kita cukup membaca ini sebenarnya. Bisa juga membandingkan antara Man-Whitney hitung 1,36 dengan tabel. Kita juga bisa menggunakan taraf signifikansi. Ya, tapi saya kira yang lazim kita menggunakan taraf signifikansi saja. Kalau kita lihat sini taraf signifikansinya 0,083. 0,083 itu lebih besar dari 0,05. Sehingga kita simpulkan ya hipotesis yang kita ungkapkan tadi di menu analisis. Jadi hipotesis itu bisa ditulis di sini. Ini bisa kita tulis apa yang kita mau tuliskan ya. Tentu sesuai dengan konteks penelitian. Jadi Anda boleh menulis ternyata sembarang. Ya, misalnya kita tulis X1 berbeda dengan X2, misalnya begitu. Nanti dia akan terbaca di mana? Di hasil analisis data tadi. Kita lihat ya. Itu. Hipotesis yang menyatakan tadi X1 berbeda dengan X2 tidak dapat diterima pada taraf signifikan 0,01. Mengapa demikian? Kenapa 0,01? Karena tadi kita memilih mungkin di sini 0,01. Menu analisis ya 0,01. Jadi kita bisa memilih di sini 0,05. 0,05 misalnya. Maka di sana tadi akan terbaca 0,05 dan juga tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ini lebih taraf signifikannya dua arah ini 0,083 itu lebih besar dari 0,05. Nah, itu yang bisa diperlihatkan dari aplikasi ini. Jadi inti dari aplikasi ini adalah menampilkan hasil analisis dan juga kesimpulan. Tentu disesuaikan dengan jenis datanya. Itu yang dapat kami sampaikan dulu dari sebagai video awal dari penggunaan aplikasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang kurang sesuai dengan teori, mohon diberikan saran dan rekomendasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.